Yesaya 24, saya akan bacakan dari ayat 1 sampai selesai. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya. Tuhan akan mengosongkan bumi, membuat bumi menjadi kosong, empty, dan menghancurkannya, dan membalikkan permukaannya, dan menjungkir balikannya. Turn it upside down, dan menjungkir balikannya. Dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Lihat, tidak ada perbedaan. Mau kasta apapun, Tuhan tidak pernah memandang bulu. Mau sehebat apapun status Anda di bumi, Tuhan tidak pandang bulu. Sebab penghakiman Tuhan tidak pandang bulu. Amin. Siapa yang melanggar firman-Nya, maka penghakiman itu akan terjadi atas hidup. Tapi siapa yang mau mendengarkan dan mentaati firman-Nya, haleluya, maka kehidupan kekal dijanjikan. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya, dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Oh, terpujilah nama Tuhan. Melalui Yesaya, firman diucapkan. Tapi Tuhan yang mengucapkan semuanya ini. Glory. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Lihat, undang-undang siapa ini? Undang-undang pemerintah? No, undang-undang Tuhan. Ketetapan siapakah ini? Ketetapan Tuhan? Tidak. Ketetapan manusia yang dilanggar, ketetapan Tuhan. Ada 3 ketetapan yang harus Tuhan, yang sudah Tuhan tinggalkan bagi umatnya untuk dikerjakan secara jasmani. Baptisan air, amin, perjamuan malam, dan pembasuhan kaki. Itulah ketiga ketetapan secara fisik yang harus dikerjakan oleh orang-orang percaya. Amin. Tetapi orang-orang merubahnya. Bahkan sekarang di kalangan kita tidak ada lagi yang membaptis air, karena mereka berpendapat sudah selesai. Tidak ada lagi yang melakukan perjamuan, karena mereka berpendapat sudah selesai. Amin. Tetapi sekarang di masa lockdown dan di masa vaksin seperti ini, dan sebagian besar masih lockdown dan tidak boleh orang berkumpul sesuka-sukanya, maka perjamuan hampir tidak bisa dilaksanakan lagi. Tapi itu bukan karena doktrin manusia. Amin. Tapi itu bukan karena doktrin manusia. Tapi waktunya sudah tiba. Renungkan hal itu. Amin. Peringatilah dengan kamu melakukan perjamuan ini sampai aku datang. Sebagian masih melakukan karena masih bisa berkumpul. Sebagian yang lagi tidak bisa melakukannya. Ayat 6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Hanya akan ada yang tersisa, yang sedikit itu. Saya berharap yang sedikit itu adalah bagian, saya adalah bagiannya. Saya bukan sedikit karena bukan bagian mempelai wanita. Anda sedikit karena Anda bagian dari mempelai wanita. Ayat 7. Air anggur tidak menggirangkan lagi. Pohon anggur merana dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam. Dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Ya, mirip sekali dengan apa yang sedang berlangsung sekarang. Saya katakan mirip, tidak menjadi sama persis. Tapi lihat, segala sesuatunya adalah sebuah proses. Amen. Proses sampai semuanya menjadi total, klimaks. Ayat 10. Kota yang kacau riuh sudah hancur. The city of confusion. Kota yang bingung. Babel adalah confusion, kebingungan, kekacauan. Kota yang kacau atau Babel sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Ya, tiba waktunya tidak akan Anda lihat lagi kegirangan di jalan-jalan. Yang ada hanyalah ratapan, teriakan, celaka, rintihan. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh dan hancur. Ya, apa yang akan terjadi? Anda melihat suatu kekacauan dan kehancuran atas bumi dan penduduknya. Baik itu melalui bencana malapetaka, baik itu melalui perang, dan lain sebagainya. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa. Yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Anda tahu buah zaitun, pohon zaitun? Kalau Anda nggak pernah melihat, saya pernah melihat.
Atau mungkin Anda bisa menonton di YouTube bagaimana orang-orang menjolok buah zaitun. Bukan petik, tapi lah digoncangkan. Sama seperti yang saya lihat di Perth pada waktu itu, lahan pohon zaitun yang sangat luas, dan mereka hanya memakai truk dan kemudian berhenti di pokok pohonnya, dan kemudian lengan-lengan muncul dan kemudian menggoncangkan pohon itu, dan buah-buahnya langsung masuk ke batnya yang terbuka. Begitulah bagaimana menjolok buah zaitun. Tapi itu enak, digoncang untuk buahnya dimasukkan, kemudian diolah, kemudian dipakai, dan kemudian dijual, dan seterusnya. Kali ini yang digoncang adalah bumi. Dan mereka yang diam di bumi. Anda bisa bayangkan kalau bumi digoncang, maka apa yang rontok? Semuanya rontok. Gunung-gunung pun runtuh, langit tergoncang, Bima Sakti, galaksi, meteor, bintang berjatuhan. Amin. Bagaimana dengan manusia yang diam di atas bumi? Menjadi pusing dan pening dan lain sebagainya, mencoba lari tak bisa lari. Yang ada hanya mengerang, merintih dan kesakitan karena ditimpa oleh batu-batuan dan lain sebagainya. Renungkan semuanya itu. Seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai, demi kemegahan Tuhan mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab para penggarong-menggarong, ya terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Ya, mereka terus-menerus merusak bumi, merusak alam ini, mengotori dunia, bumi ini tempatnya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk ke lubang dan jerat. Mereka menyangka dengan mereka memuji-muji Tuhan, maka Tuhan senang. Itulah yang sekarang dipikirkan oleh banyak gereja dengan new normal ini. Ya, mereka sangka dengan memuji-muji Tuhan, mereka menyenangkan Tuhan di gereja-gereja mereka. Suatu kenajisan. Meja, ya saya katakan, meja mereka sudah penuh dengan muntah dan kotoran. Karena mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin. Haleluya. Mereka sudah sangat najis dan kotor. Karena kasih Allah tidak ada di dalam diri mereka. Karena mereka lebih mengasihi dunia ini. Tapi mereka menyangka bahwa mereka sedang memuji menyembah Tuhan. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat, sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang fondasi-fondasi bumi. And the foundation of the earth do shake. Renungkan semuanya itu. Tingkap-tingkap langit akan terbuka. Amin. Akan ada goncangan, baik itu langit maupun bumi. Dan sekarang fondasinya digoncang. Anda bisa bayangkan kalau sebuah bangunan fondasinya digoncang. Bumi remuk redam, bumi hancur lulu, bumi gonjang-ganjing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat berat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. 21. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Ya, para penguasa di angkasa, 200 juta roh jahat, dan para penguasa kegelapan yang menyesatkan raja-raja di bumi dan berbuat cabul dengan perempuan sundal besar itu, maka Tuhan akan menghukum mereka semuanya pada hari itu. Oh, lihat perang Armageddon. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan Dia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Tiba waktunya, Raja kita akan memerintah. Haleluya. Firman Tuhan.